Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Putri Widyani, nomor 4068 dari Prodi Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jember Kampus 2 Banyuwangi. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas mata kuliah teknik reaksi kimia 2 yang diampu oleh Solimantus Sofia SSI MSI. Judul yang saya ambil terkait tentang reaksi polimerisasi asam laktat polihidraksikosa memproduksi polimer biodegradasi dalam aplikasi krim kulit. Terkait judul tersebut, saya mengambil artikel seperti berikut. Untuk pendalaman dari artikel 1, plastik sintetis dari industri petrokimia sulit terdegradasi di alam, sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan. Salah satu solusi adalah penggunaan bioplastik, yaitu plastik yang dapat didegradasi oleh mikroorganisme. Keunggulan plastik jenis ini adalah mudah terdegradasi di alam, sehingga diharapkan dapat menjadi plastik alternatif pengganti plastik sintetis. PHB memiliki potensi sebagai pengganti plastik konvensional karena yang pertama biodegradable, berasal dari sumber terbarukan, mudah dikurai kembali oleh mikroorganisme. Proses biodegradasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain jenis mikroorganisme, jenis substrat, metode produksi, kemudian kondisi lingkungan. PHB ini dapat diamati dengan perubahan karakteristik PHB selama biodegradasi, sehingga dapat ditentukan kecepatan biodegradasi dan terdapat kerusakan yang terjadi pada PHB tersebut. Untuk artikel yang kedua, konsumsi plastik berbasis minyak bumi terus meningkat dan berdampak pada kerusakan lingkungan karena sifatnya tidak mudah terdegradasi. Salah satu alternatifnya yaitu polimer ramah lingkungan berbasis biomasa. Di antaranya itu ada poli asam laktat atau PLA, terutama varian poli R asam laktat atau PLA yang bersifat biodegradable dan banyak digunakan di bidang biomedis. Poli R asam laktat ini merupakan bioplastik yang memiliki potensi sebagai alternatif substitusi polimer berbasis minyak bumi karena PLA memiliki sifat fisik polimer termoplastik, modulus elastisitas yang tinggi serta dapat diproses. PLA memiliki kekurangan berupa sifat yang kaku, yaitu brittle, dan laju kristalisasi yang rendah, sehingga penggunaannya secara komersial dibatasi. Untuk mengatasi kekurangan tersebut dilakukan modifikasi melalui blending, yaitu solution blending menggunakan PDRLA, poli DR atau laktat, PEG, polyethylene glycol. Blending dua jenis polimer atau lebih merupakan proses modifikasi PLA yang umum dan ekonomis karena hanya memanfaatkan interaksi fisik antara kedua jenis polimer yang digabungkan. Selanjutnya proses sudah seperti polyethylene glycol atau PEG dapat meningkatkan nilai aeration at rate PLA dari 1% hingga 10%. Untuk metodologi dari artikel 1 yang pertama yaitu persiapan sampel PHB, kemudian persiapan media pengukur aktif, dilanjutkan dengan sistem biodegradasi anaerob dan dilakukan inkubasi selama 16 minggu dan dilanjutkan dengan analisis parameter, kemudian diperoleh hasil dari kesimpulan. Kemudian untuk metodologi dari artikel yang kedua, yaitu yang pertama persiapan bahan, dilanjutkan dengan pencampuran atau solution blending, kemudian pencetakan film polimer, dan dilanjutkan dengan analisis parameter sehingga dihasilkan hasil dan kesimpulan. Untuk hasil dan pembahasan dari artikel 1 diperoleh perubahan visual pada minggu pertama PHB masih utuh tetapi mulai dicuci lumpur. Kemudian di 4 minggu kemudian PHB mulai retak dan terbelah. Adapun pada kurun waktu 8 minggu bagian tipis mulai terkelupas dan pada 15 minggu sisa PHB hanya sedikit dan bercampur lumpur serta hampir tidak tersisa untuk bentuk utuh. Kemudian untuk perubahan morfologi permukaan ASEM, morfologi permukaan PHB sebelum uji biodegradabilitas seperti ini. Kemudian morfologi permukaan PHB setelah uji biodegradabilitas seperti pada gambar berikut.
satu ini diperoleh penurunan kristalitas selama proses biodegradasi seperti ini. Itu merupakan grafik. Adapun untuk penurunan berat pHb sampel selama proses biodegradabilitas seperti ini. Ini untuk grafik termogram melek dan kristalinitas polimer granula, di mana PLA ditunjukkan pada garis yang warna hitam dan PLA, PDLA 10% pada warna merah, hijau pada PDLA 20% dan pada PG 10% warna ungu, dan warna birunya merupakan PLA PEG 20%. Ini merupakan tabel dua temperatur dari temperatur leleh dan kristal. Ini merupakan hasilnya. Ini untuk grafik bilang berat sampel PLA PDLA, dan ini untuk bilang berat pada sampel PLA PEG. Dari kesimpulan artikel 1, ternyata ini akan disebutkan bahwa terjadi perubahan sifat pHb selama proses biodegradasi dalam waktu yang relatif singkat sekitar 15 minggu. Selain itu, dengan bertambahnya waktu biodegradasi, maka akan semakin rusak morfologi permukaannya yang dapat dilihat dari semakin besarnya pori-pori pHb. Adapun penurunan berat selama biodegradasi di media cair menggunakan larutan bubur aktif ini menghasilkan sekitar 22,91% dengan kecepatan penurunan berat sekitar penurunan kristalitas mencapai 57,44% dan penurunan berat walaupun mencapai 29,5%. Untuk kesimpulan dari artikel yang kedua, sifat polimer khususnya sifat mekanis dan kemampuan biodegradasi LA atau PLA berarti dimodifikasi dengan biodegradable polimer lain yaitu PDRLA dan PEG dengan metode solution jadi penambahan PDA atau PEG melalui solution blending dapat meningkatkan kemampuan terbiodegradasi PLA. Untuk blend PLA dan PDRA, penurunan persen bilang berat tinggi dicapai pada komposisi PDLA sebesar 20%, dan untuk blend PLA PEG penurunan persen bilang maksimum mencapai 21%. Ini merupakan yang terpusat dari artikel saya. Sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya saya persilakan untuk yang membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurkoria dengan nomor induk mahasiswa 2510681. Sini saya ingin bertanya ke Mbak Tafika untuk kelebihan dan kelemahan dari kedua artikel tersebut apa saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifullah Ayani dengan NIM 2301102. Nah, saya mau tanya Mbak, mungkin di metode kali ini yang di artikel 2 ini, yang bioplastik ini, di bagian mana sih yang mungkin kedepannya itu bisa dibuat kemudian lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raditya Pertama, NIM 23001 dari Prodi Teknik Kimia. Ini bertanya, mengapa gunakan PDLA dan PEG sebagai pencampur? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Nurkoria terkait apa keunggulan dan kelemahan dari artikel tersebut. Untuk keunggulannya menggunakan media yang alami yaitu lumpur aktif, kemudian analisisnya lengkap mulai dari bentuk visual, morfologi permukaan, kristalinitas dan molekul, kemudian menunjukkan proses degradasi secara fisik dan kimia. Adapun kelemahannya yaitu waktu pengujian relatif lama, yaitu di sana tadi sekitar 15 minggu. Kemudian hanya menguji pHb murni saja dan tidak menguji sifat mekanik. Tadi mengapa digunakan pHb dan PLA ya? Karena pHb dan PLA sendiri bersifat biodegradable,
biokompatibel, dan aman untuk aplikasi kulit, sehingga cocok digunakan dalam proses kosmetik seperti krim kulit yang diambil dari judul ini. Untuk saya kira tadi peluang yang bisa digunakan pada penelitian berikutnya itu bisa dengan contoh stabilitas krim berbasis PLLA atau PG, kemudian bisa kita kembangkan ke uji iritasi kulit gitu. Sekian dari saya.